Halo guys, welcome to Praja Wibawa Podcast. Oke, sangat luar biasa sekali. Praja Wibawa Podcast merupakan ruang obrolan yang tidak hanya seru, tetapi juga terdapat inspiratif dan juga wawasan. Ngomong-ngomong nih ya teman-teman semua, kita pasti familiar kan dengan kata ASN. Saya penasaran, apa sih ASN itu menurut teman-teman semua? Mungkin teman-teman yang ada di layar kaca berpikir ASN adalah pekerjaan kantoran, urusan administrasi, atau hanya pelayanan masyarakat biasa. Tetapi asal kalian tahu ya, peran seorang ASN lebih dari itu, lebih dari yang kalian bayangkan dan juga lebih menantang. Maka dari itu di episode kali ini, kita akan kupas tuntas mengenai ASN berakhlak, menunjukkan peran seorang ASN untuk melayani masyarakat sepenuhnya. Yang paling menarik dari podcast ini yaitu kita nggak cuma bahas tentang ASN secara umum, tapi kita juga akan bahas ASN sebagai anggota di Satpol PP. Bagaimana sih cara mereka untuk menghadapi tantangan dan rintangan secara mereka selalu turun langsung ke masyarakat. Nah, kita semua penasaran kan? Saya yakin juga teman-teman semua punya banyak pertanyaan di benak kalian. Dan kami usahakan di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Maka dari itu, buat teman-teman penonton sekalian, stay tune ya. Dan siapkan makanan, cemilan, dan minuman favorit kalian karena podcast ini akan segera dimulai. Bersama saya Josie Kristiana Firi, inilah Praja Wibawa Podcast. Baiklah teman-teman, seperti yang kita lihat bersama, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh beberapa narasumber yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini luar biasa ya teman-teman. Dan yakinlah bahwa mereka mempunyai pengalaman yang luar biasa mengenai ASN dan juga ASN sebagai Satpol PP. Nah, jadi kurang afdol ya teman-teman ya kalau belum kenal satu sama lain. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita saling sayang, jadi kita harus saling kenal. Dan juga teman-teman sebagai penonton juga kalau ketemu mereka nih di jalan kan bisa saling sapa gitu kan. Oke, bisa kita mulai dari yang paling ujung, Mas. Silahkan. Halo guys, nama saya Muhammad Riono, saya ASN Satpol PP. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Muhammad Fakih Rabbani. Oke. Halo, di sini saya Syahrul Sidik Abdi. Saya Dani. Oke, kita lanjut ke sebelah kiri. Halo semuanya, saya Novia. Halo semuanya, saya Devina Puja. Halo semuanya, saya Nova Puspita Sari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tripurnama Hawi. Oke, terima kasih teman-teman narasumber sudah memperkenalkan diri masing-masing, luar biasa ya. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki pada episode kali ini yaitu membahas tentang ASN berakhlak. Sebagai seorang ASN, pasti kita di sini sangat familiar dengan ASN berakhlak ya. Nah, di mana ASN berakhlak ini merupakan core values ASN yang ada di Indonesia. Jadi kalau boleh nih ya, para narasumber di sini berbagi pandangan kepada penonton, apa sih itu ASN berakhlak? Berakhlak artinya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, terima kasih ya Dani, luar biasa sekali ya. Nah, untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak ini tentunya pasti ada tantangan dan rintangan nih ya. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita untuk menjalankan tugas kita sebagai ASN nih Dani. ASN berakhlak merupakan pedoman bagi seluruh aparatur sipil negara. Menjadi standar pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya di Barito Utara ini. Baik, terima kasih banyak Mas Dani atas penjelasannya. Seperti yang kita dengarkan bersama, Mas Dani telah menjelaskan bahwa berakhlak memiliki 7 kepanjangan. Nah, yang dimana bagian pertama yaitu berorientasi pelayanan. Di mana berorientasi pelayanan ini merupakan fondasi dari nilai dan peran ASN untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi menurut narasumber sekalian, bolehkah kita berbagi pengalaman dan berbagi pendapat bagaimana sih berorientasi pelayanan ini diwujudkan sebagai seorang ASN dan juga sebagai seorang ASN di Satpol PP? Terima kasih kepada Ibu Moderator.
Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai seorang ASN, apalagi di Satpol PP, kita mempunyai dua point of view sebagai seorang ASN berakhlak. Apalagi kita sangat erat dengan berorientasi pelayanan. Sebagai seorang ASN biasa, mungkin berorientasi pelayanan berarti untuk mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan mementingkan pelayanan yang mengutamakan responsif, kolaboratif, dan berintegritas. Namun sebagai seorang Satpol PP, orientasi pelayanan berarti kita sebagai seorang Satpol PP mengutamakan kepentingan ataupun pelayanan kepada masyarakat, seperti kita melaksanakan sosialisasi, penegakan perda maupun perkada. Kita juga melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai suatu pelayanan kita. Dan kita juga perlu melaksanakan hal tersebut dengan secara aman pada saat kita berada di lapangan. Setelah membicarakan tentang berorientasi pelayanan, kita masuk kepada nilai selanjutnya, yaitu yang terdapat di dalam ASN berakhlak. Yang kedua yaitu akuntabel. Biasanya akuntabel sering diartikan sebagai sikap bertanggung jawab atas keputusan yang telah dilakukan atau yang telah ditetapkan, dan juga sebagai tanggung jawab kita untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan kita. Nah, jadi pertanyaannya nih ya, menurut narasumber sekalian, bagaimana sih cara kita untuk menerapkan nilai akuntabel ini, baik terhadap instansi, pimpinan, maupun atasan dan juga masyarakat? Sebagai ASN, akuntabel artinya melakukan tugas dengan disiplin, jujur, serta tanggung jawab, dan siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Sebagai ASN Satpol PP, akuntabel berarti menjalankan tugas penegakan perda, perlindungan masyarakat, serta ketertiban umum. Baik, menarik sekali. Terima kasih Mas Paki atas jawabannya, luar biasa ya. Kita sudah membahas tentang akuntabel atau akuntabilitas, baik itu ASN dan juga Satpol PP. Kemudian kita lanjut kepada nilai ASN berakhlak selanjutnya, yaitu kompeten, di mana akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kakak. Di sini saya akan menjelaskan kompeten. Sebagai ASN, kompeten kita berarti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan bidang tugasnya. Lalu kita juga bisa melayani masyarakat secara harmonis, agar kita mampu bekerja secara profesional, efektif, dan berkualitas bagi pelayanan masyarakat yang kita hadapi. Lalu, sebagai Satpol PP, kita juga bekerja secara kita harus mampu memahami tentang peraturan perundang-undangan. Lalu, sebagai Satpol PP, kita juga harus bersikap kompeten dalam melakukan tugas kita, karena di situ kita harus memahami tentang aturan perda dan perkada. Kita juga harus memahami tentang teknis perundang-undangan, agar kita tetap bisa melayani masyarakat secara humanis, tegas, dan nyaman bagi masyarakat yang kita layani. Baik, terima kasih Mbak Puja atas penjelasannya. Jadi, di nilai ASN berakhlak bagian kompeten ini, sebagai seorang ASN kita harus mempunyai pengetahuan, di mana agar kita dapat saling mengedukasi baik sesama rekan kerja maupun kepada masyarakat. Baik, selanjutnya setelah kita membahas tentang kompeten, kita masuk kepada nilai ASN berakhlak pada bagian harmonis. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai seorang ASN pastinya mempunyai beberapa rekan kerja ya kan, apalagi kita langsung turun ke lapangan. Jadi bagaimana cara kita untuk menghadapi banyak sekali masyarakat atau rekan kerja yang memiliki karakteristik beraneka ragam. Nah, sebagai seorang ASN, apalagi sebagai Satpol PP yang langsung turun ke lapangan untuk menghadapi masyarakat, bagaimana sih cara kita untuk menerapkan nilai harmonis ini? Baik, terima kasih kepada Pak Yosi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebagai ASN, kita wajib menjaga keharmonisan antar pegawai maupun dengan masyarakat, sehingga di dalam bekerja kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif, sehingga kita mampu menjaga hubungan yang baik itu di luar organisasi masyarakat, tetapi dengan tetap mengutamakan sikap yang humanis, serta bertutur kata yang santun, menegakkan aturan, dan menjaga ketertiban. Oke, sangat menarik sekali. Terima kasih Kak Nova atas penjelasannya. Yaitu harmonis, kita harus bisa menciptakan kehumanisan terhadap sesama rekan kerja maupun kepada masyarakat, agar kita dapat membangun tempat pekerjaan yang nyaman
dan juga memberikan rasa kekeluargaan baik itu di masyarakat dan juga bagi sesama rekan kerja ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada nilai ASN berakhlak selanjutnya, yaitu loyal. Kepada narasumber disilahkan. Terima kasih Kak Josi. Sebagai ASN, loyal memiliki komitmen yang kuat untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Sikap loyal ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai Satpol PP, loyal berarti teguh dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang sesuai aturan pimpinan dan ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih Mbak Novia atas jawabannya dan pendapatnya. Sekarang kita akan lanjut kepada nilai ASN berakhlak yang selanjutnya, yaitu adaptif. Baiklah, kita lanjut kepada adaptif. Seperti yang kita ketahui, adaptif yaitu kita harus dapat menyesuaikan diri, baik itu kepada sesama rekan kerja, situasi, kondisi, maupun teknologi yang semakin berkembang. Kita tidak dapat mencegah perkembangan teknologi karena semakin majunya zaman, pasti akan kita mau tidak mau ya, kayak dibilang terpaksa juga tidak, tapi memang kewajiban kita sebagai ASN untuk beradaptasi. Nah, untuk selanjutnya sebagai seorang ASN dan seorang anggota Satpol PP, bagaimana sih cara kita menyikapi nilai-nilai dari adaptif ini? Oke, kepada narasumber disilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Josi. Berbicara perihal adaptif. Sebagai seorang ASN, adaptif berarti mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan, baik dalam kebijakan, teknologi, maupun bentuk pelayanan publik. Nah, ASN yang adaptif tidak hanya harus secepat menyesuaikan diri dengan segala perubahan. Namun, ASN yang adaptif juga perlu proaktif dalam belajar hal baru. Terbuka dengan segala perubahan, terbuka dengan segala inovasi, dan juga ASN dituntut cepat menyesuaikan diri agar segala bentuk pelayanan publik tetap relevan dan tetap efektif. Oke, nah selanjutnya sebagai ASN Satuan Polisi Pamong Praja, adaptif berarti seorang ASN Satpol PP yang mampu menyesuaikan diri dengan cara kerja di lapangan berdasarkan perubahan dinamika sosial, aturan perda yang berlaku, maupun perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam daerah ataupun di luar daerah. Karena adaptif tidak hanya dituntut cara kerja yang cepat maupun cara kerja yang cerdas. Adaptif juga selalu dituntut dengan penyesuaian diri yang tepat dan akurat. Dalam pelaksanaan pengerjaannya di lapangan, seorang ASN Satpol PP yang adaptif itu juga mampu untuk bekerja secara profesional, humanis, dan responsif yang tentunya. Sehingga segala bentuk di lapangan, segala bentuk pekerjaan di lapangan itu mampu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tentunya. Oke, mungkin sekian saja. Terima kasih. Kita kembalikan lagi kepada moderator kita, yaitu Mbak Josi. Baik, terima kasih banyak Mas Sidik atas penjelasannya. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk kepada nilai ASN berakhlak yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, yaitu kolaboratif. Di mana sebagai seorang ASN yang pada umumnya biasanya kita pasti berkolaborasi ya kan ya dengan instansi-instansi lain, dan juga sebagai anggota Satpol PP pasti kita akan berkolaborasi juga dengan pihak TNI, Polri, dan lain sebagainya untuk menciptakan ketentraman umum dan juga perlindungan masyarakat. Kepada narasumber disilahkan untuk menjelaskan secara rinci. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Josi atas kesempatannya. Ini kolaboratif. Kolaboratif sebagai ASN adalah kita bekerja sama. Bekerja sama dengan teman kerja, instansi lain, ataupun masyarakat untuk mencapai tujuan kita bersama. Itu kita tidak hanya saling kerja sendiri-sendiri. Di situ kita saling terbuka, saling bekerja sama antara instansi lain untuk mencapai pelayanan publik yang maksimal. Sebagai ASN Satpol PP, kita sering melakukan hal-hal kolaboratif seperti patroli bersama TNI, Polri dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sebagai ASN Satpol PP, kita sering melakukan hal-hal kolaboratif. Contohnya, dalam setiap patroli kita sering kolaboratif bersama Polri dan TNI dalam menjaga ketertiban umum,
ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Itu kita sangat penting karena tugas kita berjalan lebih lancar dan damai, serta kita tetap mengutamakan humanis setiap kegiatan yang kita lakukan. Baik, terima kasih Mas Triyono telah menjelaskan apa itu arti dari kolaboratif dan bagaimana peran sebagai ASN dan juga Satpol PP dalam menanggapi hal tersebut. Kita masuk ke dalam penghujung acara, yaitu kesimpulan yang saya ambil sebagai seorang ASN pada umumnya. Core values ASN berakhlak ini merupakan suatu pedoman dan juga pondasi buat seorang ASN untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat sepenuhnya. Dan juga bagi anggota Satpol PP, core values ASN ini menjadi pondasi juga ya untuk menjalankan tugas penegakan perda, ketentraman umum, ketertiban masyarakat dan juga perlindungan masyarakat secara integritas dan profesionalisme serta humanis. Bersama saya Josie Krisdiana Vini pamit undur diri dan juga bersama rekan-rekan sekalian narasumber yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini berterima kasih kalian sudah menonton kami dari awal sampai akhirnya acara. Sampai jumpa kembali.